Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan diferensial orde 1 itu ditandai dengan Y pangkat 1. Nah, di sini ada soal yaitu Y aksen atau Y pangkat 1 itu sama dengan min sin Px. Nah, yang di sini yang kita cari itu adalah Y-nya. Nah, yang kita tahu adalah Y aksen itu sama aja dengan dy per dx. Ini notasi penulisannya, Y aksen itu sama aja dengan dy per dx. Nah, untuk mencari Y, kita harus mengintegralkan si Y aksen ini dengan cara kita rubah dulu Y aksennya menjadi dy per dx. Jadi kita tulis ulang dy per dx itu sama dengan yang ini. Jadi min sin Px. Nah, untuk mengintegralnya si dx ini kita pindahkan ke ruas kanan supaya nanti bisa kita integralin antara kanan sama kirinya. Nah, jadi setelah kita pindah, terus kita tulis lagi dy itu sama dengan min sin Px itu dikali dengan dx, karena dx-nya udah kita pindah di ruas kanan. Terus langsung kita integralin, kasih tanda integral. Nah, untuk mencari si Y, kita harus mengintegralkan si dy ini dan ruas kanannya. Nah, di sini kita tuliskan kan tadi udah integral dy sama dengan integral min sin Px dx. Nah, sebelum mengintegralkan sin Px ini, kan kalau rumusnya itu kalau integral dari sin Ax dx, maka integralnya itu min 1 per A cos Ax plus C. Nah, di sini kan min sin Px. Nah, P ini kita samakan dengan A yang di sini. Jadi untuk integralnya kan di sini integral dy itu adalah y. Jadi y sama dengan, di sini ada minusnya. Kita biarin dulu di sini. Nah, nanti taruh di dalam kurung dulu. Nah, di sini kan sin Px, di sini A. Nah, jadi kalau untuk mau 1 per A, di sini kan A-nya itu adalah Pi. Jadi untuk integral dari sin Px min sin Px ini adalah 1 per Pi. Karena A itu sama dengan Pi yang di sini. Jadi untuk integral sin itu kan cos, min cos. Jadi min taruh di depan, cos Px ditambah dengan C. Nah, minusnya tinggal dikaliin ke dalam. Jadi kita dapat jawabannya Y sama dengan 1 per Pi cos Px ditambah C. Nah, untuk soal yang kedua itu ada Y aksen sama dengan E pangkat min 3x. Sama kayak yang tadi, kita di sini mencari Y-nya. Nah, Y aksen tadi itu sama aja ya dengan dy per dx kayak soal yang sebelumnya. Jadi langsung kita ubah aja. Y aksen itu sama dengan dy per dx. Sama dengan, kita tulis lagi E min 3x. Nah, di sini untuk dapetin Y-nya, kita integralin lagi sama kayak soal yang tadi. Jadi, kita pindah ruasin dulu dx-nya ke sebelah kanan. Jadi, dy sama dengan E min 3x dikali dengan dx. Terus kita integralin. Nah, untuk integral dari dy kan y. Nah, untuk integral dari eksponen, kalau integral dari E pangkat x dx itu sama dengan E pangkat x plus c. Nah, di sini kan ada konstantanya. Nah, jadi kita misalin min 3x ini sama dengan U sama dengan min 3x.
Nah, terus kita turunkan U ini. Jadi DU sama dengan turunan dari min 3X itu sama dengan min 3DX. Karena dia turunan, jadi DX-nya kita tulis lagi. Nah, di sini kan DX-nya itu nggak ada konstantanya, di sini 1. Nah, untuk dapetin 1, kita bagi semuanya yang DU sama dengan min 3DX ini dengan kita bagi 3. Nah, jadi DU setelah kita bagi 3, jadi kan DU itu sama dengan salah, ini dibagi dengan min 3, jadi DU dibagi min 3, jadi kan min DU per 3 itu sama dengan DX. Nah, di sini kita udah punya DX. Nah, di sini juga kita punya DX. Nah, DX ini bisa kita substitusi dengan min DU per 3. Jadi, kita tulis lagi ini integral DY sama dengan integral dari E. Nah, min 3X tadi udah kita misalin dengan U. Jadi, min 3X yang di sini kita tulis jadi pangkat U. Nah, DX-nya kita ganti min DU per 3. Jadi, min-nya bisa kita taruh depan, terus DU per 3. Terus, lanjutannya ke sini. Integral dari DY itu sama dengan 3 di sini bisa kita keluarin dulu dari integralnya, jadi kan 1/3 integral dari minusnya juga yang minus di sini juga bisa kita keluarin, jadi min 1/3 integral dari E pangkat U DU. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung kita integralin. Integral dari DY itu sama dengan Y, terus kita tulis min 1/3. Nah, integral E pangkat U DU itu sama aja dengan E pangkat X dx. Nah, jadi integral dari E pangkat U DU itu tetap E pangkat U tambah C. Nah, jadi Y sama dengan min 1/3 E pangkat U. U-nya kan tadi min 3X. Jadi kita tulis lagi min 3X ditambah C. Jadi solusinya dari Y aksen sama dengan E pangkat min 3X itu adalah Y sama dengan min 1/3 dikali E pangkat min 3X ditambah C. Nah, untuk soal yang ketiga, Y aksen sama dengan 0,5Y. Nah, di soal itu udah diketahui kalau solusi umumnya Y sama dengan C dikali E pangkat 0,5X dengan Y2 itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk mencari, di sini kita mencari solusi khususnya. Solusi khusus. Yang mana C-nya ini udah ada nilainya, jadi bukan hanya huruf C doang. Nah, ini kita harus cari solusi khususnya. Dari soal kita udah dapat solusi umumnya itu sama dengan Y sama dengan C E pangkat 0,5X. Jadi kita tulis ulang di sini Y sama dengan C E pangkat 0,5X. Nah, dari soal juga diketahui kalau Y dalam kurung 2 sama dengan 2. Jadi artinya X yang bernilai, X yang ada di sini itu nilainya 2. Jadi kita tulis Y dalam kurung 2 itu sama dengan C dikali E pangkat 0,5. X-nya kita substitusikan dengan 2. Nah, Y2 itu sama dengan 2. Jadi kita tulis di sini 2 sama dengan C E pangkat 0,5 dikali 2 itu nilainya 1. Jadi nanti kita dapat nilai C itu sama dengan 2/E. Nah, di sini kalau C-nya udah kita dapat,
Jadi kita bisa langsung tahu solusi khususnya dengan cara kita substitusikan nilai C ini ke solusi umum yang di sini. Kita tulis lagi solusi umumnya, kan solusi umumnya Y sama dengan CE pangkat 0,5X, maka solusi khususnya C-nya tadi kita udah dapat 2/E sama dengan dikali E pangkat 0,5X. Nah, jadi ini solusi khusus dari yang soal yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita cari solusi umum yang ini kalau misalkan nanti di soal ini nggak dikasih tahu. Nah, jadi kan tadi soalnya kita tulis ulang ya, Y aksen itu sama dengan 0,5Y. Nah, kita cari solusi umumnya itu sama kayak soal yang sebelumnya. Y aksen itu kita ganti jadi DY per DX. Nah, terus sama dengan 0,5Y. Nah, di sini nanti kita pindah Y kita pindahkan ke sebelah kiri karena DY itu temennya juga harus sama Y. Jadi kita pindah DY per Y itu sama dengan 0,5 DX. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa langsung mengintegralnya. Kita integralin, ini juga diintegralin. Nah, integral dari nih, jadi integral dari misal dari integral 1/X dx itu sama dengan ln X plus C. Nah, di sini dy per y itu sama aja dengan 1/X dx. Jadi kita dapat integral dari dy per y itu sama dengan ln y. Sama dengan kita integralin 0,5 dx ini tinggal ditambah aja. Di sini kan belum ada variabel x-nya, jadi kita tambahkan plus c. Nah, untuk cari solusi umum ini kan harus y-nya sendiri. Untuk buat ini sendiri ada namanya kita kasih eksponen. Jadi e pangkat ln y sama dengan kedua ruasnya kita buat ada eksponennya. Jadi e pangkat 0,5x ditambah c. Nah, untuk sifat dari eksponen sendiri, eksponen kalau e pangkat ln x itu bisa sama dengan x. Nah, kalau e pangkat a ditambah d itu sama aja dengan e pangkat a dikali e pangkat b. Nah, dengan sifat eksponen tadi kita bisa menyelesaikan ini. Jadi e pangkat ln y itu sama aja dengan e pangkat ln x. Jadi e pangkat ln y itu sama dengan y sama dengan e pangkat 0,5x ditambah c ini sifatnya sama dengan e pangkat a plus b. Jadi bisa kita ubah e pangkat 0,5x dikali e pangkat c. Nah, e pangkat c ini bisa kita misalin e pangkat c itu sama dengan c. Jadi nanti kita dapat y sama dengan e pangkat c kan c. Jadi kita ubah menjadi c dikali e pangkat 0,5x. Nah, ini udah sama dengan solusi umum yang di sini. Jadi itu tadi cara buat nyari solusi umum yang ini. Kalau misalkan yang solusi umum yang di sini itu nggak dikasih tahu dari soal. Nah, untuk soal yang keempat itu ada y pangkat 1 ditambah 2xy sama dengan 0. Nah, dari soal kita udah tahu solusi umumnya y sama dengan c e pangkat min x pangkat 2. Dengan kondisi awalnya adalah y dalam kurung 1 itu sama dengan 1/e. Nah, di sini kita disuruh mencari solusi khususnya.
Nah, kita tuliskan solusi umumnya supaya bisa dapat nilai C-nya. Y sama dengan C E pangkat min X pangkat 2. Nah, initial conditionnya itu adalah Y dalam kurung 1 sama dengan 1 per E. Jadi, kita substitusikan nanti nilai satunya ke X yang di sini. Jadi, ini nanti Y 1 itu sama dengan C E dalam kurung X-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 pangkat 2. Terus Y1 itu kondisi awalnya adalah 1 per E. Jadi kita tulis lagi 1 per E sama dengan C E pangkat min 1. Karena 1 pangkat 2 itu tetap 1, ada minnya di sini, jadi tetap C E pangkat min 1. Lalu untuk C-nya sendiri, jadi kita dapat C sama dengan, ini kita kalikan ke sini, jadi 1 per E dikali E pangkat min 1. Di sini ada 1, kalau untuk eksponen seperti ini nanti kita tambahin aja E pangkat 1 ditambah pangkat min 1 yang di sini, jadi C itu sama dengan 1 per E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita dapat nilainya C sama dengan 1. Maka untuk solusi khususnya Y sama dengan C-nya kita dapat 1, kita substitusikan ke solusi umumnya, jadi 1 E pangkat min X pangkat 2. Karena satunya di sebelahnya ada eksponennya, jadi satunya tidak perlu ditulis. Jadi untuk solusi khususnya adalah Y sama dengan E pangkat min X pangkat 2. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Y dikali Y aksen ditambah 36X itu sama dengan 0. Nah, di sini sama seperti tadi, kita harus cari solusi umumnya. Nah, karena ini jadi 1, kita harus pisahkan antara Y sama X-nya di ruas yang lain. Jadi kita tulis ulang dulu. Y dikali Y aksen ditambah 36X sama dengan 0. Caranya, kita pindahkan 36X ini ke sebelah kanan. Jadi, Y dikali Y aksen sama dengan min 36X. Nah, jadi Y aksen ini kan sama aja dengan DY per DX. Jadi bisa kita ubah Y dikali DY per DX itu sama dengan min 36X. Sama kayak tadi, DX-nya kita pindah ruas ke sini supaya kita bisa integral kedua ruasnya. Jadi Y DY sama dengan min 36X dikali dengan DX. Nanti tinggal kita integralkan. Minnya kita keluarin dari integralnya supaya lebih mudah untuk integralnya. Jadi integral Y DY sama dengan min integral 36X DX. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung integralin. Integral dari Y itu sama dengan 1 per, karena Y di sini pangkat 1, jadi kita tulis di sini 1 plus 1 Y pangkat 1 ditambah 1 sama dengan min. Kita dalam kurung 36X itu integral dari 36X kan 36 per, karena di sini pangkat 1, jadi di sini kita tulis 1 ditambah 1 dikali X 1 ditambah 1 tutup kurung tambah C. Nah, dari sini kita dapat 1 per 2 Y pangkat 2, karena 1 per 1 tambah 1 itu 2, sama dengan min 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. Di sini ada min 18
X, di sini 1 tambah 1 itu 2, jadi min 18X pangkat 2 ditambah dengan C. Nah, di sini kita buat Y-nya itu sendiri. Jadi Y-nya sendiri di sini, terus nggak ada pangkat 2-nya di sini. Jadi kita pindah setengah ini ke sini, jadi 2 bisa kita kaliin ke sini. Kita kali, jadi Y pangkat 2 itu sama dengan 2 kali min 18X pangkat 2, bisa kita buat kayak gini aja, min 18X pangkat 2 ditambah C. Terus untuk buat Y-nya sendiri, kita tinggal tambahin akar aja. Y sama dengan akar dari 2 min 18X pangkat 2 ditambah C. Jadi solusi umumnya dari soal tersebut adalah Y sama dengan akar dari 2 dikali min 18X pangkat 2 ditambah C. Nah, untuk soal yang ke-6 itu ada Y aksen ditambah dalam kurung X plus 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan 0. Sama kayak tadi, kita harus pisahin supaya Y dengan DY, X yang di sini juga dengan DX. Jadi kita pindah ruas dulu. Kita tulis Y aksen ditambah X plus 2 dikali Y pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ini ke ruas kanan supaya nanti kita bisa mudah mengintegralkannya. Jadi Y aksen itu sama dengan min, karena pindah ruas jadi berubah tanda jadi negatif, X plus 2 itu min Y pangkat 2. Nah, Y-nya kita pindahkan ke sebelah kiri supaya nanti dia bisa ketemu dengan DY. Y aksen itu sama dengan DY per DX. Tulis lagi min X plus 2 dikali Y pangkat 2. Terus kita pindahkan, Y-nya kita pindahkan ke sini, DX-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi DY per Y pangkat 2 itu sama dengan min X plus 2 dikali DX. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa integral, minnya kita keluarin. Nah, jadi integral. Nah, di sini ada Y pangkat 2, jadi untuk mempermudah integralnya kita naikkan ke atas pangkatnya, jadi integral dari Y pangkat min 2. Karena dia pernya Y pangkat 2, kalau misalkan kita mau naikkan ke atas itu tinggal di sini kita buat Y pangkat minus 2 sama dengan DY sama dengan integral dari X plus 2 DX. Di sini. Nah, integral dari Y pangkat min 2 itu sama dengan 1 per min 2 ditambah 1 dikali Y pangkat min 2 ditambah 1 sama dengan min integral dari X plus 2 itu bisa 1 per, karena di sini X-nya pangkat 1, jadi kita bisa tulis 1 ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 ditambah dengan 2 di sini kan sendiri, jadi kita tinggal tambahin aja X-nya di sebelah 2. Tutup kurung plus C. Nah, jadi ini hasilnya 1 per min 2 tambah 1 kan minus 1. Jadi 1 per min 1 itu sama dengan min 1. Tidak perlu ditulis satunya, langsung aja Y min 2 plus 1 itu kan min 1 sama dengan di sini hasilnya 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 2X plus C.
Nah, Y pangkat min 1 ini kita ubah lagi dia jadi per. Jadi 1 per Y. Karena kita mau mengubah minusnya ini supaya positif, jadi Y pangkat min 1 itu sama dengan 1 per Y. Sama dengan minusnya kalikan ke dalam, jadi min 1 per 2 X pangkat 2 dikali min 2X ditambah C. Nah, untuk dapat Y-nya bisa kita pindah aja yang ini jadi di bawah. Jadi kita kali silang aja supaya bisa dapat Y-nya. Jadi kita sekali ini kali ke sini, ini dikalikan ke sini, jadi nanti hasilnya min 1 per, jadi nanti hasilnya min 1 per min 1/2 X pangkat 2 min 2X ditambah C itu sama dengan Y, atau Y kita peroleh itu sama dengan min 1 per min 1/2 X pangkat 2 min 2X ditambah C. Jadi kita udah dapat solusi umumnya adalah ini. Kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu persamaan diferensial orde pertama untuk eksak. Jadi kan kalau eksak itu syaratnya M X, Y dx ditambah N X, Y dy itu sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan eksak. Nah, terus untuk mengerjakan persamaan eksak itu ada dua cara. Jadi U sama dengan UX, Y itu sama dengan dari integral M dx ditambah KY. Bisa juga kalau kita mau menggunakan N, berarti rumus yang kita gunakan itu adalah integral N dy itu ditambah Kx. Nah, untuk menggunakan salah satu dari ini ada syaratnya, yaitu syaratnya yang harus dipenuhi adalah do M, artinya turunan M terhadap Y itu harus sama dengan turunan dari N terhadap X. Nah, di sini kan soalnya 9X dx ditambah 4Y dy. Artinya yang di sini adalah M, yang di sini adalah N. Jadi kita cek dulu apakah dia terpenuhi atau tidak. Jadi untuk do M per do Y sama dengan turunan dari 9X terhadap Y itu sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel Y-nya. Jadi 9X kalau kita turunkan terhadap Y itu sama dengan 0. Terus kalau untuk do N per do X, jadi turunan N 4Y ini kita turunkan terhadap X, itu juga sama dengan 0. Karena tidak ada variabel X di sini yang harus kita turunkan terhadap X. Jadi turunan dari 4Y itu sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya sudah terpenuhi karena do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Jadi kita tulis syaratnya terpenuhi. Di sini tujuannya kita mencari solusi umumnya di sini. Nah, terserah mau pakai yang integral M atau integral N itu sama aja. Nah, di sini kita pakai yang M. Jadi U X, Y integral dari M dx ditambah KY. Di sini kita tulis kalau M-nya itu integral M itu 9X dx ditambah KY. Jadi kita cari integral dari 9X
X, Y sama dengan integral dari 9X itu kan jadi 9 dikali 1/2. 1/2 ini diperoleh dari karena X di sini pangkat 1, jadi 1 tambah 1 itu jadinya kan 2. X sebelumnya kan X nya pangkat 1, kita tambah 1 jadi X pangkat 2 ditambah KY. KY ini adalah suatu fungsi lagi. Jadi ini tidak perlu kita integralkan, jadi cukup kita tulis KY aja. Jadi hasilnya 9/2 X pangkat 2 ditambah KY. Nah, di sini kita turunkan U ini, do U ini terhadap Y. Jadi persamaan yang di sini kita turunkan dia terhadap Y karena tadi kita pakai yang di sininya KY. Jadi do U yang di sini, U yang di sini kita turunkan terhadap Y. Jadi 9/2 X pangkat 2 itu kita turunkan terhadap Y sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel Y-nya, ditambah dengan ini kalau kita turunkan terhadap Y, jadi kita bisa tulis K aksen Y. Artinya ini adalah sebuah fungsi. Nah, do U per do Y itu sama dengan N. Do U per do Y itu sama dengan N. Jadi kita tulis di sini do U per do Y itu sama dengan N. Jadi kita bisa ubah do U per do Y di sini sama dengan N. N di soal adalah 4Y, jadi kita bisa tulis 4Y itu sama dengan K aksen Y. Nah, untuk mendapatkan KY-nya di sini kita harus mengintegralkan dua ruas yang ada di sini. Jadi untuk KY-nya itu sama dengan integral dari 4Y itu sama dengan 4 dikali 1/2 karena di sini pangkatnya 1. Nanti ditambah 1 jadi 1/2 dikali Y pangkat 2 plus C. Jadi nanti hasil K-nya adalah 2Y pangkat 2 plus C. Jadi solusi dari soal tersebut adalah U X, Y itu sama dengan 9/2 X pangkat 2 ditambah KY. KY kan kita sudah dapat, jadi kita tinggal masukkan aja 2Y plus C. Jadi ini solusi dari soal yang nomor 7. Nah, di sini soal yang kedua masih orde pertama untuk eksak. Di sini kita punya soal min Y dx ditambah X dy sama dengan 0. Sama kayak tadi kita cek dulu do M per do Y-nya sama do N per do X-nya apakah sama atau enggak. Di sini do M per do Y itu sama dengan, jadi di sini kan M ini, jadi
do n per do x di sini 1, kita tulis 1 kurung. Jadi hasil dari R itu sama dengan di sini kan nanti hasilnya min 2, jadi min 2 per x. Nah, R kita substitusikan ke dalam F yang ada di sini. Jadi nanti hasilnya F itu sama dengan E pangkat integral dari min 2 per x dx. Kita integralin E, kita integralin yang ini min 2 per x. Min 2 nya bisa keluar, jadi sisa 1 per x dx. Nah, integral dari 1 per x itu kan sama dengan E min 2 ln x. Nah, di sini min 2 itu adalah sifat ln. Min 2 bisa kita naikkan ke sini jadi E ln x pangkat min 2. Sama seperti sifat eksponen yang sebelumnya, kalau E pangkat ln x itu adalah x, maka untuk F sama dengan E pangkat ln x pangkat min 2, maka nilai F nya itu adalah x min 2. Nah, ini bisa kita ubah jadi 1 per x pangkat 2. Terus setelah kita dapat faktor integrasinya, kita kaliin dengan soalnya tadi y dx ditambah x dy itu sama dengan 0. Kita kaliin dengan 1 per x pangkat 2. Kita kalikan min y dikali 1 per x pangkat 2 itu hasilnya y per x pangkat 2 dx ditambah x dikali 1 per x pangkat 2 itu sama dengan 1 per x dy sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita cari lagi do n per do y nya buat mengetahui kalau dia itu syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi do n per do y turunan min y per x pangkat 2 itu terhadap y. Jadi di sini kita turunkan aja y nya. Jadi min 1 per x pangkat 2 nya kita abaikan. Jadi sisa y, kalau min y kalau kita turunin terhadap y itu hasilnya kan min 1 per, di sini ada 1 per x pangkat 2, jadi kita bisa tulis do n per do y itu sama dengan min 1 per x pangkat 2. Nah, untuk do n per do x nya di sini kan 1 per x. Jadi kalau kita turunkan terhadap x itu hasilnya adalah min 1 per x pangkat 2. Nah, kalau bingung cara nurunin 1 per x ini, kita bisa ubah dulu. Di sini kita ubah 1 per x itu sama aja dengan x pangkat min 1. Kalau misalkan kita turunkan min 1 ini ke depan, x kali min 1 dikalikan ke depan, lalu x min 1 ini dikurang min 1, jadi hasilnya nanti min x pangkat min 2 bisa kita pecah jadi min 1 per x pangkat min 2 sama 2. Nah, jadi nanti perolehan do n per do x itu dari situ. Jadi do n per do y itu udah sama dengan do n per do x. Jadi syaratnya udah terpenuhi. Jadi kita tinggal integral aja. Kayak tadi terserah mau pakai m atau n. Di sini saya pakai m. Jadi m dx itu ditambah ky. Kita masukkan nilai m-nya.
pindah luas, jadi 1 per X sama dengan 0, karena kan 1 per X dikurang 1 per X sama dengan 0. Jadi kita dapat K aksen Y nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh KY itu sama dengan suatu konstanta. Kalau misalkan K aksen Y nya 0, kalau kita integralkan itu akan mendapatkan suatu konstanta. Nah, nanti kita masukkan lagi ke U X, Y. U X, Y tadi kan sama dengan Y per X tambah KY. KY nya adalah suatu konstanta,